kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sekte Racun sudah jelas siap melawan gerbang 10.000 Kalajengking sudah lama sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok Xiaoyan tiba di kota Racun Langit, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan langit Kalajengking. Hanya dalam 3 hari, mereka benar-benar menutup tempat ini secara rahasia. Meskipun gerakan skala besar dari Sekte Racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, itu jelas tidak mungkin tersembunyi dari gerbang 10.000 Kalajengking yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10.000 Kalajengking merasakannya ketika orang-orang Sekte Racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan langit Kalajengking. Konflik antara kedua faksi ini telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang dimulai. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan ini hampir setiap hari. Kedua pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik ini. Dokter Peri Kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di Sekte Racun di pegunungan itu selama konflik yang semakin memanas antara kedua pihak. Ini tidak jauh dari gerbang 10.000 Kalajengking. Perkemahan itu dijaga ketat oleh sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang melintasi satu sama lain bahkan di langit. Jika 3 kelompok pria Xiaoyan tidak mengikuti Dokter Peri Kecil sepanjang jalan, sepertinya sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Xian, penampilan Xiaoyan dan Medusa telah sedikit berubah. Setelah semua, kedua orang ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada beberapa ahli dalam Sekte Racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah mereka yang sebenarnya. Namun, mengubah penampilan seseorang tidak jarang dalam Kekaisaran Chuyun. Para ahli racun selalu suka bertindak dengan cara yang tidak lazim dan akan menciptakan berbagai macam barang unik yang aneh. Alat yang dikenal sebagai binatang-binatang misterius mampu dengan tenang membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normal setelah hal ini dihapus. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun dengan posisi Dokter Peri Kecil di Kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiaoyan dan Medusa. Dengan cara ini, ada kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati tempat perkemahan yang dijaga ketat sebelum semuanya berhenti di luar sebuah tenda besar di tengah-tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari Sekte Racun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirimkan oleh Dokter Peri Kecil tadi. Kedua belah pihak secara singkat saling menyapa ketika mereka bertemu. Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan samar-samar berkata, "Kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Berikan aku detail tentang perkembangan terbaru," ucap Dokter Peri Kecil. "Pemimpin sekte, siapa orang-orang ini?" Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya terhadap 3 kelompok Xiaoyan di belakang Dokter Peri Kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam Sekte Racun. Jubah hijau pucatnya sangat menarik perhatian. Wajahnya memiliki gambar lipan hitam di atasnya. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan lipan itu perlahan-lahan bergoyang seperti itu hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiaoyan menyapu dia beberapa kali,
dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa hal dari sekte racun sepanjang jalan sebelumnya. Jadi mereka sudah mengingat beberapa gambaran tentang orang dalam sekte. Karena perkembangan cepat dari sekte racun, nyatanya tidak menyatu seperti yang Xiaoyan bayangkan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki gambar lipan di wajahnya disebut Wuya. Kekuatannya berada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Dia awalnya adalah pemimpin dari rumah lipan langit dari kerajaan Chuyun. Namun ia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah pada sekte racun yang meluas. Akhirnya dia menjadi tetua yang kuat di dalam sekte. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Chuyun mundur saat itu, posisi terbesar di sekte ini berasal dari pria tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga melemparkan tatapan mereka ke arah 3 kelompok pria Xiaoyan setelah mendengarkan pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Xian. Mereka merasa tak percaya ukiran batu giok seperti gadis kecil itu datang dengan orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Tetua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hahaha, aku yang tua ini tidak punya masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kita dalam Kekaisaran Chuyun. Kita secara alami harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika kamu ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya langsung menyapu kelompok 3 orang Xiaoyan secara rinci. Wajahnya mengernyit dan sedikit gemetar ketika dia menemukan kekuatan mereka bertiga semua berada di kelas Dou Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir dia adalah Dou Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, pemimpin sekte, 3 Dou Huang mungkin tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti itu kan? Ucap Tetua Wuya. Kita akan tahu jika ada perubahan di masa mendatang. Tetua Wu, sepertinya kamu memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah dokter peri kecil perlahan-lahan menjadi dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Hahaha, apa yang dimaksud pemimpin sekte? Aku juga memikirkan sekte racun. Setelah semua, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kita, ucap Wuya. Wuya tertawa ketika melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa takut untuk yang pertama, dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti, jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan besar dia akan dihilangkan oleh dokter peri kecil. Aku secara alami pasti percaya terhadap orang-orang yang aku undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan masuk ke tenda. Para ahli dari sekte racun di pintu masuk buru-buru pindah setelah melihat ini. Tatapan Xiaoyan melayang ke arah Wuya tanpa meninggalkan jejak ketika kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini benar-benar berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal itu memang seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Kekuatannya dalam sekte racun itu cukup hebat. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil agar berhati-hati dengan orang tua ini. Meskipun sekte racun kuat, kondisi internalnya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin salah satu faktor ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan saat dia masuk ke tenda yang luas. Setelah semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Kalajengking Langit? Tanya dokter peri kecil langsung ke topik utama. Pemimpin sekte, orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking sudah mulai menarik garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekte racun kita selama beberapa hari.
Sebagian besar orang di sekte ini berada di Gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kita telah kehilangan cukup banyak orang selama periode waktu ini. Kita bahkan kehilangan 2 ahli doang. Uya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil mengerutkan kening sedikit setelah mendengar ini. Kekuatan mereka lebih besar daripada pihak lain. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Pemimpin sekte, menurut pengamatanku selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kita berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Para anggota elit dari gerbang 10.000 Kalajengking ditarik dan meninggalkan beberapa anggota tingkat rendah yang tidak penting. Apalagi selama ada kelemahan dalam garis pertahanan dari sekte racun kita akan segera menderita serangan besar oleh pihak lain, yang mengakibatkan menderita cukup banyak kerugian. Menurut tebakanku, ada kemungkinan ada seorang pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking dalam sekte racun kita, ucap Tetua Buya. Bagian dalam tenda itu segera gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata yang mereka gunakan untuk melihat teman-teman mereka. Dokter peri kecil melihat tanda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, apakah masing-masing dari setiap satu dari tindakan mereka tidak akan diketahui pihak lain? Xiaoyan duduk di salah satu sudut dan mengamati transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya tetap paling lama berada di Tetua Buya, yang pertama kali mengatakan mungkin ada pengkhianat. Sepertinya, dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah untuk menjadi pemimpin sekte racun ini, ucap Xiaoyan dalam hati. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Namun pada saat malam tiba, hal-hal beracun terjadi. Suara bergema sedikit berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Dengan sedikit cahaya seseorang akan dapat melihat ular-ular berbisa dan kalajengking berwarna-warni memanjat seluruh tempat di rumput dan di pepohonan. Namun, beruntung lapisan tebal serbuk sudah tersebar di sekitar tempat perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak lebih dekat dalam menghadapi bau tajam menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun selama hidup mereka, wajar orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan di malam hari tampak sangat tenang. Tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba pindah, dan sosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju taman gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan ada sosok hitam mungil, yaitu kelabang hitam dengan sepasang sayap. Karena warna tubuhnya sangat sulit untuk melihatnya di langit yang malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Setelah semua hal ini hanya terlalu umum dilihat di pegunungan Kalajengking Langit, di mana serangga beracun berkeliaran di mana-mana. Kelabang itu dengan sunyi meluncur ke langit sebelum akhirnya membalikan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju ke pegunungan Kalajengking Langit ke arah Ngarai. Pada saat kelabang hendak terbang di atas jurang, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap lipan itu. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan doki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan dengan hal-hal yang kotor dan beracun. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai berjuang. Bagian dalam tubuhnya juga samar-samar memancarkan bau menjijikan. Tangan itu dijentikan ke kepala lipan dan mengguncangnya sampai pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh lipan itu. Sebuah catatan kertas kecil yang digulirkan ke dalam bentuk silinder perlahan muncul saat darah hijau itu mengalir keluar. Api hijau giok muncul dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau, dan sosok itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan mayat lipan itu ke Ngarai dan perlahan menarik membuka gulungan kertas. Dia bisa melihat beberapa kata terdistorsi yang muncul di matanya.
Semua sudah disiapkan. Tertulis dalam kertas itu. Hanya ada 3 kata sederhana ini di kertas catatan. Namun 3 kata ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi sedikit sempit. Tampaknya hal ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun ini. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun sudah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat-saat terakhir untuk memberikan sekte racun serangan diam-diam. Meskipun aku telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki aroma manusia. Selain itu, ia tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas, orang yang mengirim pesan sangat berhati-hati. Xiaoyan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia menyimpan surat itu dan tatapannya mempelajari pegunungan 10.000 kalajengking yang gelap hitam di kejauhan. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa merasakan tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita cepat atau lambat akan jatuh pada momen yang paling tidak terduga. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan. Setelah itu dia pindah dan anehnya menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Sebuah suara bersenandung sedikit muncul di semua tempat perkemahan dari sekte racun ketika langit telah menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa maksud dengan suara ini pada segera gemetar. Sepertinya mereka akan meluncurkan serangan besar ke pegunungan 10.000 kalajengking hari ini. Suara siulan yang tajam terdengar di atas pegunungan. Tiba-tiba, teriakan membunuh dipancarkan. Tentara besar dari sekte racun baru saja menerobos masuk ke hutan lebat pegunungan 10.000 kalajengking ketika banyak teriakan tajam tiba-tiba terpancar. Jelas orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah menyembunyikan diri di dalam hutan, menunggu sekte racun beraksi. Meskipun gerbang 10.000 kalajengking sudah siap, kumpulan dari sekte racun yang besar tidak berhenti sedikit pun karena itu. Mereka membawa teriakan yang naik ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan 2 sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menabrak hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika kedua belah pihak ahli kadang-kadang bertemu. Mata Xiaoyan tidak peduli saat dia mengamati orang-orang dari sekte 10.000 kalajengking yang tiba-tiba muncul di hutan lebat. Saat mereka melempar kantong kabut beracun ke arahnya, dia menjentikan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 orang yang tampak lebih garang dari gerbang 10.000 kalajengking segera menyerbu ke dalam api yang menyala-nyala. Kabut beracun juga dengan cepat menghilang ketika masih sekitar 10 kaki dari Xiaoyan. Lebih dari 100 orang dari sekte racun di belakang Xiaoyan mengungkapkan beberapa kejutan ketika mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka dengan tenang bergumam, orang ini memang layak menjadi penolong yang telah diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuanmu. Pemimpin setengah baya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sebungkus lebah. Mata Xiaoyan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan sekumpulan angin panas membakar racun kalajengking yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu dia menoleh dan tertawa. Bagaimana dengan tempat lain? Tanya Xiaoyan. Ruang sedikit terdistorsi di tempat di mana mata Xiaoyan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara dan menjawab Xiaoyan. Para ahli dari sekte racun lebih banyak daripada gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang meminjamkan tangan di hampir setiap lokasi. Oleh karena itu serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan ke atas gunung. Mungkin mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Namun para ahli elit dari gerbang 10.000 kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun mampu mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada,
akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh, kecuali mereka mampu menghilangkan para ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Hei, kepala dari gerbang 10.000 kalajengking, Shishan, Shibian, dan ahli dari Hall of Soul itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak bisa dikalahkan. Masih ada pertempuran hebat yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiaoyan tertawa. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura kamu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan kamu yang sebenarnya. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul, ucap Xiaoyan. Ya, jawab Medusa. Oh ya, di mana Xian? Mata Xiaoyan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin 1 unit anggota sekte racun dan posisinya tepat di depan. Saat mungkin unitnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa tak berdaya menjawab. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berkata tentang gadis kecil itu. Tinggalkan dia. Selama tidak ada elit Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika ia mendengar jeritan pembunuhan yang tersebar di seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap api dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan doki untuk mengumpalkan sepasang sayap dokinya. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua pihak tidak merasa tertarik untuk bertempur. Begitu mereka menemukan situasinya tidak tepat, mereka akan segera lari ke arah sisi mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian itu, tetapi tidak ada kerugian besar yang diderita. Xiaoyan dan Medusa langsung bangkit. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mereka melihat dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang menembus ke awan. Puncak gunung tampak seolah-olah seperti kapak yang telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun itu layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu mereka seperti semut saat mereka benar-benar mengelilingi gerbang 10.000 kalajengking. Dengan semakin banyak orang-orang dari sekte racun muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya mereka tetap menggantung di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan para ahli dari sekte racun. Shishan, apakah kamu berpikir kamu dapat mengandalkan formasi kabut racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Ucap dokter peri kecil dengan acuh tak acuh. Hahaha. Pemimpin sekte racun benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Kecongkakan kamu cukup hebat. Tawa keras terdengar dari kabut beracun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia muncul dari sana. Akhirnya mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka menatap ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiaoyan menyapu ketika ia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Itu tidak terduga, kekuatan keseluruhan dari para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya sekte 10.000 kalajengking benar-benar menutup diri ketika mereka melakukan sesuatu. Pemimpin ahli dari sekte 10.000 kalajengking adalah seorang pria parubaya yang menampilkan ekspresi gelap, dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari cara hormat para ahli sekitarnya menatapnya, sepertinya dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya, kepala gerbang 10.000 kalajengking, Shishan. Ada 5 orang tua di belakang Shishan. Tatapan Xiaoyan berhenti sejenak di tubuh mereka. Tetapi 3 dari mereka tampaknya baru saja menerobos beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu beberapa aura di dalam tubuh mereka masih merembes keluar. Kelompok orang-orang yang berada jauh di belakang mereka adalah ahli Do Huang. Berdasarkan estimasi kasar, ada kemungkinan setidaknya puluhan dari mereka. Menempatkan barisan seperti ini
memang merepotkan. Dokter peri kecil melirik Shisan, suaranya setenang air saat dia berbicara. Di mana si Bian? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengking kamu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini, ucap dokter peri kecil. Hahaha, wanita racun langit, kita belum bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat, tetapi kamu menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak dapat dibandingkan dengan faksi biasa. Apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan menelan kita? Pria parubaya yang disebut Shisan itu tertawa pelan. Selain itu, si tua adalah seorang ahli yang terkenal di kerajaan Chuyun untuk waktu yang lama. Kamu sebagai anggota generasi yang lebih muda, mungkin masih belum memenuhi kualifikasi jika kamu ingin menantangnya, ucap Shisan. Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak membuang-buang nafas dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar doki berwarna abu-abu yang luar biasa padat meledak dengan eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menghantam kelompok Shisan seperti bintang jatuh. Wajah Shisan berubah sedikit ketika dia melihat kelima elit Do Huang di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di puncak Shisan dan doki di dalam tubuh mereka disalurkan ke dalam tubuh Shisan seperti banjir. Wajah Shisan menjadi jauh lebih merah setelah menerima penyaluran sejumlah besar doki. Sebuah pikiran bergerak dalam pikirannya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Sebuah pilar doki yang agung yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar doki abu-abu itu. Ledakan yang mengguncang bumi meletus dan menghalangi serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, kamu benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengking kamu telah melakukan banyak upaya untuk berurusan denganku. Dokter peri kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak doki menghilang. Dia bahkan tidak mengangkat matanya, suaranya juga berisi sedikit cemoohan. Shisan dengan dingin tertawa, namun dia tidak berani merendahkan hatinya. Terlalu banyak doki telah mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya merasakan nyeri yang membengkak. Jika ini berlanjut beberapa kali lagi, sepertinya dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun mereka tidak seperti 3 sesepuh Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini juga telah mengatakan ini hari ini. Jika si Bian tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengking kamu akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini, ucap dokter peri kecil. Thousand Potion Fountain Mysterious, teriak dokter peri kecil. Ekspresi Shisan tenggelam saat melihat serangan ini yang memiliki kekuatan luar biasa. Elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa menekan lawan. Energi yang terkandung di masing-masing cahaya abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Douzong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Shisan tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai titik di sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergejolak. Seorang lelaki tua aneh muncul di udara. Dia berjalan di udara kosong dan tangannya dengan kasar memukul udara kosong dan doki yang megah melonjak keluar dari tubuhnya. Itu akhirnya berubah menjadi tirai cahaya yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Tak terhitung jumlahnya, cahaya abu-abu doki tebal bergegas akhirnya hancur. Di bawah ledakan doki abu-abu tebal terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun pada akhirnya berdiri ulet dan tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Ledakan berlanjut untuk sementara waktu sebelum mereka perlahan-lahan melambat sampai mereka benar-benar menghilang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi. Dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang merasakan kedinginan. Tangannya memegang tongkat hitam gelap. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang sangat buas dan sedikit cahaya ungu yang sulit untuk diperhatikan muncul dari kepala kalajengking itu. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di seluruh tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan sedikit dari itu merembes keluar. Dalam sekejap, dia muncul seperti orang tua biasa.
Namun para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyapanya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang ini yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Choyun bertahun-tahun lalu. Orang ini harusnya menjadi elit Dongzong dari gerbang 10.000 kalajengking. Si Bian kan? Xiaoyan melihat pria tua yang tiba-tiba muncul itu. Hatinya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Ya, Medusa juga sedikit mengangguk. Tidak disangka orang tua ini sebenarnya dapat menarik kembali auranya sedemikian rupa. Tampaknya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraanku, kemungkinan orang ini sudah mencapai puncak bintang 4 Dongzong. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa melakukan terobosan ke bintang 5 Dongzong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiaoyan berubah ketika dia mendengar ini. Yunsan saat itu adalah yang paling memiliki kekuatan bintang 3 Dongzong. Itu tidak terduga. Orang ini sudah mencapai puncak bintang 4 Dongzong. Kekuatan Medusa juga sekitar level ini. Orang terkuat yang Xiaoyan telah temui dalam beberapa tahun ini kemungkinannya adalah Pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yunsan. Yang berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, yaitu si Bian. Setelah kekuatan seseorang mencapai ke kelas Dongzong, peningkatan satu tingkat sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan masing-masing level juga meningkat. Tentu saja, Xiaoyan saat ini tidak terlalu yakin tentang hal ini. Dia hanya berusaha untuk membuatnya melewati kelas Do Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Dongzong dengan menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayarkan terlalu besar. Dari sini orang bisa tahu seberapa kuatnya seorang elit Dongzong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku setelah masalah ini selesai. Kalau tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan elit Dongzong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiaoyan diam-diam mengangguk saat pikiran ini terlintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, serta berhasil bersama Shun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Memiliki mantra api, kekuatannya akan membumbung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Dongzong dalam jangkauan dekat. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan seperti apa yang benar-benar mulus dan aman? Xiaoyan perlahan menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi khawatir ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus berpergian di masa depan. Anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu ketika aku yang lama mendominasi kekaisaran Choyun, kamu hanya bermain dengan lumpur di beberapa sudut yang tidak diketahui. Meskipun ombak baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya tidak didorong hingga mati. Mata si Bian yang keruh menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang lemah. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak mengharapkan kamu untuk dapat menghilangkan sebagian besar faksi dalam kerajaan Choyun. Namun ini juga bagus. Dengan sekte racun ini, aku dapat menghemat waktu dan upaya di masa depan. Selama aku menghabisi kamu, sekte racun ini secara alami akan diubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking, ucap si Bian. Kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menelan sekte racunku. 5 sesepuh, ambil formasi, serahkan si Bian padaku, ucap dokter peri kecil memerintahkan. Baik. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengarnya berteriak. Mereka membentuk formasi misterius. Doki meloncat dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata dokter peri kecil itu sedingin es saat dia melihat si Bian di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat kilatan cemoohan samar di mata pihak lain. Sementara dokter peri kecil mengerutkan kening sedikit, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wuya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura 5 orang berkumpul bersama. 5 kekuatan kuat ditembak keluar, namun serangan ini tidak menyerang ke orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang membelakangi mereka.
Perubahan mendadak ini berada di luar dugaan semua orang. Bahkan dokter peri kecil itu berhenti sejenak. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang dokter peri kecil. Segera saat serangan itu hendak menyerang dokter peri kecil. Api hijau giok panas tiba-tiba melonjak keluar dan dengan keras bertabrakan dengan serangan itu. Bung! Joki kuat tiba-tiba meledak dan riak energi megah melonjak keluar. Hahaha, tidak terduga ada seorang pengkhianat. Anjing ini menggigit pemiliknya, benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul di belakang dokter peri kecil. Setelah itu dia segera tertawa aneh. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa saksikan cerita selanjutnya.